Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faimatul Husna dengan NIM 61014181146, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap terhadap olahraga. Yang pertama yaitu pengertian. Apa sih attitude itu atau sikap? Oke. Sikap atau attitude merupakan sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan atau bahkan penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa. Teori sikap defensif ego. Pengertiannya adalah organisasi yang relatif abadi keyakinan dan kecenderungan perilaku terhadap sosial yang signifikan objek, kelompok, peristiwa, atau simbol. Smith et al. 1964 mengemukakan bahwa memiliki sikap melayani 3 hal utama tujuan psikologis, yaitu fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan juga fungsi pertahanan ego. Ya, selanjutnya adalah struktur. Pendekatan struktural terhadap sikap melihat pada komponen yang berbeda yang membentuk sikap kita. Secara umum disepakati bahwa ada 3 aspek sikap kita, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan juga dimensi perilaku. Berikut dimensi kognitif. Dimensi kognitif sendiri ialah sikap yang menyangkut pendapat, pengetahuan, dan juga keyakinan kita. Contoh, merokok dapat menyebabkan sakit paru-paru. Kita tahu bahwa rokok itu memang berbahaya bagi kesehatan dan juga bagi tubuh organ dalam. Nah, berkat dari pendapat dan pengetahuan kita, ini merupakan termasuk ke dalam dimensi kognitif. Selanjutnya yaitu dimensi sikap afektif, yaitu dimensi yang menyangkut perasaan. Istilahnya adalah afektif, yang berarti emosional. Contoh adalah saya tidak suka merokok. Jadi seperti pengungkapan dari apa yang kita alami. Tuh. Selanjutnya ada dimensi konatif, yaitu dimensi yang berperilaku dari sikap menyangkut tindakan kita. Jadi di sini dari kita bersikap langsung bertindak. Contoh, rajin berolahraga dan menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari rokok. Ya, kita tahu bahwa rokok itu memang berbahaya bagi kesehatan dan tubuh. Nah, maka dari itu kita harus rajin berolahraga untuk menyeimbangkan kekebalan tubuh dan kesehatan tubuh. Baik, selanjutnya adalah fungsi. Fungsinya sendiri memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah adaptive function, yaitu fungsi yang mengadopsi sikap yang menghasilkan social reward dan menghindarkannya dari social punishment. Yang kedua, knowledge function, yaitu nilai dan prinsip yang dianut itu dapat memberikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menjerumuskan pandangan mengenai apa yang terjadi. Jadi di sini ada pengetahuan, fungsi untuk mengetahui, biar kita tidak terjerumus untuk hal-hal yang hoax dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah self-expressive function, yaitu fungsi yang dapat membantu kita untuk bisa mengekspresikan diri. Contoh, bisa menunjukkan nilai-nilai dan juga prinsip atas isu-isu tertentu. Kita ambil contoh politik, yaitu tentang korupsi, penegak hukum, dan juga pemberian subsidi. Yang berikutnya adalah ego defense function, yaitu sikap yang digunakan untuk mempertahankan ego dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan psychological harm atau digunakan untuk pertahanan diri apabila terjadi
merasa tidak aman. Selanjutnya adalah perilaku seseorang tidak selalu sesuai dengan sikapnya. Yang dimaksudkan adalah orang yang sering tertawa bukan berarti dia bahagia. Bisa jadi itu menutupi dengan kesedihannya. Dan sebaliknya, orang yang sering menangis juga belum tentu dia orang yang lemah. Mungkin emang ingin mengapresiasikan atau meluapkan emosinya dalam bentuk tangisan. Selanjutnya, kita beralih ke skala psikologi. Skala dalam pengukuran psikologi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah skala Thurston. Yang kedua, skala Likert. Yang ketiga, ada skala Goodman. Selanjutnya, Visual Analog Scale. Dan yang terakhir, Semantic Difference Scale. Kemudian dalam penentuan skor pernyataan atau scaling, itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penskalaan stimulus. Nah, skala yang ada dalam penskalaan stimulus itu adalah skala Thurston dan juga skala Goodman. Sedangkan yang ada dalam penskalaan respons ada skala Likert, Visual Analog Scale, dan juga Semantic Differential Scale. Baik, bagaimana sih cara mengukur sikap skala menurut Thomson, Likert, dan juga Osgood? Oke, yang pertama kita akan menguap tentang skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang, bahkan kelompok tentang kejadian suatu gejala sosial. Variabel yang dijabarkan menurut urutan yaitu variabel, subvariabel atau dimensi, indikator, dan juga deskriptor. Deskriptor ini dapat dijadikan titik tolak ukur untuk membuat butiran instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Itemnya sendiri yang disediakan ialah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Kemudian setiap kategori diberikan skor 5 untuk positif tertinggi, yaitu untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk ragu-ragu, dan 2 untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Di sebelah ada gambar dan pernyataan positif dan juga pernyataan negatif. Sangat baik sekali, sangat baik, sedang, buruk, dan buruk sekali. Ada sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, dan juga rendah sekali. Selanjutnya adalah skala Thurston yang diciptakan oleh L.L. Thurston pada 1926 yang berbunyi derajat efek positif atau negatif atau evaluasi efektif itu terhadap suatu objek yang berupa individu, kelompok, benda, ide, dan lain-lain dalam psikologis. Konsep dasar dalam skala Thurston ialah setiap pernyataan sikap dapat ditentukan dari bobot nilai stimulusnya atau dalam kontinum unvariable dan variable oleh kelompok penilai yang kemudian responden diberikan skala setiap sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan. Kelebihan dari skala Thurston sendiri ialah yang pertama memudahkan responden, karena responden hanya diberikan pilihan setuju dan tidak setuju. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan untuk metode pengukuran lain, yaitu forced choice. Yang ketiga, tidak terjadi respons bias seperti ekstrem respon, sentral tendensi, dan dibandingkan pada skala Likert. Berikut di samping adalah contoh dari skala Thurston. Ada item pernyataan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian di bawahnya ada skor. Di kolom 1 ada 10, kolom 2 ada 7, kolom 3 6,
kolom 4 ada poin 2, kolom 5 ada poin 8, kolom 6 ada poin 9, kolom 7 ada 4, kolom 8 ada 3, 9 ada 5, dan kolom 10 ada 1. Jawaban respondennya adalah seperti berikut. Jadi apabila dihitungkan adalah 10 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 40, dan skor dibagi 5. Karena yang diambil adalah yang tertinggi. Nah, diambil rata-rata dan itu menjadi kesimpulan. Jadi mempunyai respon yang tinggi untuk menjadi dosen. Oke. Sekarang kita lanjut ke skala Osgood. Osgood et al. Pada tahun 1957 mengembangkan prosedur alternatif untuk langsung pengukuran sikap skala diferensial semantik. Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat pasif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang negatif berada pada bagian kiri garis, dan atau sebaliknya. Semantik diferensial memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi evaluasi, yaitu baik atau buruk, dimensi potensial, kuat atau lemah, dan juga dimensi aktivitas, aktif atau pasif. Gambar di samping telah menjelaskan skala kiraan yang membentuk rentang di antara sepasang kata berlawanan yang sesuai untuk sasaran ukur. Ada panas dan dingin, baik dan buruk, mahal dan murah, besar dan kecil, untung dan juga rugi. Responden memilih satu letak pada setiap pasangan kata berlawanan itu yang dirasakannya. Ya, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi sikap seseorang individu? Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu pengalaman pribadi. Terbentuk karena melibatkan emosional. Yang kedua adalah kebudayaan atau lingkungan. Ya, tempat tinggal individu tersebut dalam suatu lingkungan atau kebudayaan yang akan mempengaruhi. Yang ketiga adalah orang yang dianggap penting, karena ia tidak ingin mengecewakan orang yang disayang, seperti orang tua, teman dekat, guru, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah media massa, di mana penyampaian pesan membawa sugesti yang dapat mempengaruhi dasar opini. Selanjutnya adalah institusi, yaitu pemahaman konsep moral pada individu. Yang keenam ada emosional, sebagai penyalur frustasi dapat bersifat sementara atau menetap. Yang ketujuh adalah motivasi, di mana kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkannya untuk berbuat sesuatu. Di dalam motivasi ini terdapat 2 poin inti, yaitu dorongan dan juga kebutuhan, di mana dorongan adalah keadaan tidak seimbang dalam individu karena pengaruh dari dalam dan luar dirinya. Sedangkan kebutuhan merupakan dorongan yang telah ditentukan secara personal, sosial, dan juga kultural. Selanjutnya adalah teori tindakan beralasan dan teori perilaku terhadap hubungan sikap dan juga perilaku. Teori ini menghubungkan antara keyakinan atau belief, sikap atau attitude, kehendak atau intention, dan juga perilaku atau behavior. Yang satu adalah Theory of Reason Action atau TRA, yang mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas pada 3 hal. Yang pertama adalah perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap, melainkan sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Selanjutnya, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, tetapi juga dipengaruhi oleh norma subjektif, yakni keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita juga ikut melakukannya.
Selanjutnya adalah sikap terhadap suatu perilaku bersama, yaitu norma subjektif yang membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Komponen dalam TRA yaitu behavior belief. Artinya, keyakinan seseorang terhadap perilaku tertentu mempertimbangkan untung, rugi, serta konsekuensinya. Yang kedua adalah normative belief. I believe. Keyakinan normatif yang mencerminkan dampak dari norma subjektif dan juga norma sosial yang mengacu pada keyakinan dapat memotivasi seseorang untuk mengikuti perilaku tersebut. Yang ketiga, attitude towards the behavior, yaitu fungsi dari kepercayaan tentang konsekuensi perilaku. Selanjutnya, important norms atau norma yang berperilaku di masyarakat. Nomor 5, subjective norms atau norma yang dianut seseorang atau keluarga. Lalu ada behavior intention, yaitu niat yang ditentukan oleh sikap, norma dalam masyarakat, dan norma subjektif. Selanjutnya ada behavior, yaitu sebuah tindakan yang telah dipilih seseorang untuk ditampilkan berdasarkan atas niat yang sudah dibentuk. Selanjutnya ada theory of planned behavior, yang merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama adalah sikap atau attitude, yaitu keyakinan seorang individu yang akan hasil suatu perilaku dan evaluasi yang dapat mempengaruhi sikap terhadap perilaku. Yang kedua adalah norma subjektif, yakni keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, konsultan, teman, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Lalu yang ketiga adalah persepsi kontrol keperilakuan, yakni keyakinan seorang individu tentang keberadaan hal yang dapat mendukung atau bahkan menghambat perilakunya, dan juga persepsi tentang seberapa kuat hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Terakhir adalah hubungan kepribadian sikap dalam olahraga. Dalam olahraga secara teratur dapat menimbulkan efek psikologis, seperti rasa nyaman dan segar, yang dapat berpengaruh khusus terhadap kepribadian seseorang. Seseorang yang baru-baru ini belajar berolahraga menghadapi hambatan baru, seperti cedera, cuaca, atau perubahan pola kerja keluarga yang membuat pelatihan kurang nyaman, dengan membangun kepercayaan mereka pada kemampuan mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.